2016 itu sempat keluar sebuah karya judulnya Bad Boy. Bad, lebih tepatnya gitu. Bad kasur. Bad. Oh, bad. Buruk. Yang dinyanyikan oleh seorang biduan bernama Awkarin. Yang naik I'm a bad. sama Yonglek. Bilang dulu, enggak. I'm a bad girl. Baca fuji lah. Gitu-gitulah. Oke. Terus tahun 95 ada film juga, kalau nggak salah tahun 95-an. Martin Lawrence sama Will Smith bikin Smith. Bocah Kasur. Bad Boys. Itu dibikin sequel sampai 4 kalau nggak salah. Iya. Iya, terakhir setelah dia ngegampar Chris Rock, comeback-nya kan film itu. Bad Boys lagi yang udah tuanya. Udah bukan Bad Boys, Old Boys. Keluar itu. Tapi entah kenapa Bad Boys tuh atau Bad Girls lah, itu kayak pesonanya selalu menarik. Oke. Secara pesona ya. Ya. Dan rata-rata dulunya anak-anak baik-baik. Oke. Ya enggak? Ya. Kayak kita semua tahu Awkarin dulu sempat menjadi siswa berprestasi sekali dan dia pinter banget sampai hari ini juga. Maksudnya secara akademik, secara cara dia memandang hidup, dia punya jalan sendiri aja maksud orang gitu. Jalannya nggak umum gitu. Nah terus orang jadi mikir, apakah orang dulu masuk kategori bad boys? Oke. Yang orang sendiri kayaknya orang enggak deh, orang kayak lazy sih kalau Tiba-tiba langsung. Yang pasti sih orang enggak. Anjing. Enggak. Kan ya oke. Bad boys, apa berarti bad boys? Bandel, cowok bandel lah. Cowok bandel. Bandel kan kalau motornya bandel banget nih. Berarti kuat kan berarti. Ingat. Iya, motor bandel banget, mesinnya bandel banget. Kuat. Mesinnya nggak rusak-rusak. Tapi bandel tuh sama tuh. Kalau orang kayaknya berhenti jadi bad boy. Jadi sempat mana? Sempat semenjak tahu kalau cewek-cewek sukanya sama bad boy. Enggak, waktu itu orang konsisten menjadi seorang bad boy. Saat orang tahu cewek-cewek suka bad boy. Tapi sempat ada, bukan penelitian lah, orang sempat baca gini. Kenapa cewek-cewek itu suka sama bad boy? Adrenalin? Enggak, karena pertama ada rasa aman di sana. Lah? Ada rasa aman. Oh, jadi gini. Kan tergantung nih, misalnya bad boy-nya mau kategori mana? Fuckboy. Itu apa tuh? Yang tukang meniduri gitu. Dia suka main cewek lah. Oh, playboy berarti. Playboy atau emang nakal bandel gitu. Oh, yang iya, misalnya nggak usah yang berat-berat. Iya, nggak kriminal, tukang. Nggak misalnya harusnya bercanda. Dia masuk sekolah dia main tajos gitu. Iya. Yang gitu-gitu aja, nggak usah yang berat-berat. Rebel. Nah, terus harusnya ke sekolah tuh udah bajunya rapi. Emang yang berat gimana? Nggak misalnya masuk ke sekolah. Ya, yang beratnya misalnya pelanggaran HAM, asasi gitu. Nekel 2 kaki. 2 kaki, misalkan gitu. Nggak usah kayak gitu-gitu. Misalnya pula masuk sekolah itu harusnya rapi gitu, baju dimasukin. Nah ini masuk ke kelas tuh kotor bajunya habis main bebentengan. Ya simpel aja. Kalau itu kucel, kalau itu kumel aja, bukan bad boys. Reckless. Oke, reckless. Nah tapi kurang lebih gitu. Jadi ada rasa bisa melindungi karena misalnya dianya itu jagoan lah di tongkrongan atau misalkan gitu. Nah, tapi katanya perempuan itu punya sense suka pengen ngebenerin sesuatu. Contoh aja kayak rumah misalnya kayak gitu. Rumah ambruk. Ya kan mau ngebenerin. Iya, nggak usah yang berat-berat. Maksudnya cuci piring. Yeah. Maksudnya hal-hal yang bersifatnya teh ngebenerin sesuatu lah gitu. Yeah. Ngebenerin sesuatu lah gitu. Nah, dia merasa ini harus dibenerin. Bisa dibenerin ya gitu. Jadi di satu sisi ada pemikiran gitu. Sedangkan laki-laki itu nggak suka sama bad girl. Ini karena dia butuh ibu. Karena dia butuh sosok yang bisa melindungi, dan cenderung laki-laki itu dia suka sama perempuan. Udah gitu aja. Kamu mah gitu aja, nggak usah berubah, nggak usah gimana. Misalnya
dia dapat perempuannya dalam tanda kutip kok pakai dalam tanda kutip misalnya. Kalau gitu, amunisi di kepala orang jorok semua nih. Misalnya Jangan suka gitu anjing, bikin mikir. iya sorry kayak gitu. Badannya agak besar misalnya. Iya. Nah, misalnya gitu. Kita mah mau dia tetap kayak gitu juga nggak apa-apa. Kalau preferensinya suka yang gitu. Iya, misalkan dari awal kayak gitu. Misalkan kayaknya aku pengen misalkan gitu ya, udah ngomong sama si orang. Kayaknya aku tuh pengen lebih ini gitu. Enggak, di otak orang teh nggak ada tuh pemikiran buat ya udah kamu merubah dia. Enggak, udah kamu begitu juga. Yang penting kamu tetap begitu adanya Dan nyaman. dan aku juga begitu dan udah suka. Sedangkan perempuan itu beda. Ada rasa kayaknya kamu jangan kayak kamu bisa begini gitu, bisa begitu. Ada rasa pengen kayak gitunya. Nah, kan kadang-kadang itu kan kalau laki-laki tidak menjual kesedihan, menjual kegilaan dalam hidup kan. Misalkan, iya dulu aku pernah nyerang sekolah, misalkan 12 sekolah sendiri, misalkan kan Ada Genji mana? Nah, misalkan ada gitu-gitulah. Tapi orang merasa bahwa dulu orang bad boy. Tapi Orang rebel, yang rebel gitu. Retak. Tapi takwa. Itu. Takwa terhadap pemberontakan itu sendiri. Iya dong. Tapi orang merasa kayaknya dulu orang bad boy gitu. Bad boy dalam arti orang disclaimer gitu, misalnya bukan main cewek atau misalkan kayak gitu, tapi wah kehidupan tuh di jalan wae gitu, nggak pernah pulang ke rumah, nongkrong gitu, apa segala macam gitu. Yang mungkin menurut orang tua orang mah bad gitu. Nggak usah jauh-jauh menurut pandangan umum. Kayaknya kalau orang jadi seorang orang tua terus melihat anaknya begitu, kayaknya orang juga bakal marah sih. Pasti khawatir deh. Khawatir gitu. Ada gitu-gitulah gitu. Oke. Momen berhentinya adalah di saat orang menemukan orang yang tepat sebetulnya. Saat ini adalah istri orang. Kenapa? Maksudnya tadi kalau dia memberikan angle lain gitu untuk orang kayaknya lebih Kurt, bisa dia kayak ngasih gini Kurt. gitu. Dia bisa gini. Apalagi sekarang udah menikah gitu. Kayaknya hal seperti ini bisa dikurangin untuk gini karena udah nggak bisa lagi terlalu banyak ngomongin keakuan misalnya. Udah ngomongin kita kumaha misalkan gitu. Baik, jadinya mungkin berartinya karena itu. Oke. Kang Maldi bad kan? Ya itu dia, orang nggak pernah ngerasa orang bad, orang merasanya orang pemalas aja. Di mata orang tua itu aja paling gampang. Kalau di mata orang tua di pasti mata, itu berbakti. paling gampang aja. Bakti lah. Please lah. Dia tuh jago ngomong nih. Ayo udah tahu manipulasi. Nggak, orang kalau di 50 tahun nih. orang tua, maksudnya justru orang nggak terlalu suka gini. Kalau orang hidup di jalan, bukan temanya beda. Dan kalau mana ke yang ini, orang hidup di jalannya yang ini gitu. Dan memang dinamikanya juga beda lain. Jadi misalnya figur bad boys-nya siapa pasti beda tuh. Beda. Misalnya kalau mana figur bad boys-nya misalnya Siapa misalnya? Misalnya tokoh luar deh. Carlos Tevez. Cita yang ada di kepala dia aja. Bad boy. Kan dia ngegolin gitu kan. Pindah dari United Yoi. ke City kurang bad apa coba? Yoi, udah gitu selebrasi lagi. Selebrasi. Oh iya, ganti jangan Tevez nih. Adebayor. Iya, itu dia sebenarnya kalau dia sebenarnya ini dia ternyata dendam ke Sumat. Bukan belakangan ternyata setelah kita tahu kan Adebayor ngomong kan ceritanya gimana itu kenapa dia sampai akhirnya terpaksa pindah kan gitu. Iya. Kan terpaksa, bukan karena dia nggak dia pengen perpanjang di Arsenal sebenarnya. Iya. Tapi ya sama halnya dengan Torres dan lain-lain lah gitu. Iya. Dan sama Torres juga nggak mau dijual tapi ya butuh gimana gitu. Cuman Torres mungkin nggak sengeyel. Nggak, terus kan feedback dari fansnya juga kan lebih chaos. Karena di sepetan wae pan selama pertandingan itu teh. Jadi Adebayornya ngeresponnya gitu. Terus kedas. Lari jauh banget aja.
terus selebrasi. Anjing keren, dilempar-lempar, dia cuek aja gitu. Orang figur bad boys-nya Fat Mike misalnya. Oke. Jadi selengean kalau orang. Bukan apa ya? Ya lebih ke selengean aja. Jadi maksudnya teh kalau ngomong banyak bercanda, orang lebih suka gitu. Nah, mungkin Gak punya etika lah. Nah, mungkin begitu. Jadi apa? Iya. Kalau ini adalah adab gitu. Maksudnya ini adalah adab yang diterima, mungkin orang di sinilah gitu. Agak bawah dikit bisa gak? Kalau ketemu sama orang-orang tertentu. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak karena figurnya beda. Figur yang orang dapat di musik kan rata-rata begitu, rebel lah gitu, rebellious gitu. Jadi misalnya ada kalau si anjing siapa coba yang berani bikin lagu tentang ngolok-ngolok presidennya gitu. Zaman itu kan gitu. Wah, anjing ini keren banget ya. Ini orang berani banget nih. Gitu-gitu. Ya, rebellious gitu lah ya. Nah, itu ternyata bad boys kan juga masuk juga, tapi bukan kalau fuckboy enggak. Orang sadar diri. Iya. Ke situ kayaknya enggak. Kalau playboy ya playnya with boys memang kan gitu. Mainnya sama cowok terus. Tapi saringannya tuh jadi gitu. Maksudnya orang sering nyaringnya teh kalau orang jadi bapak terus punya anak kayak orang. Enggak sih kayaknya orang nakal gitu. Jadi akhirnya tuh kayak nakal, nah itu nakal kali ya. Nakal. Jadi bengal gitu anak. Nakal sama bengal beda tuh. Ya. Nakal kalau bengal lebih kayaknya cc-nya beda gitu. Kalau cuma nakal doang kan kriminal mah udah beda. Kalau kriminal itu mah udah kalau dia bukan bad ya udah kriminal aja itu udah kriminal. Masuk pada keranjang yang lain. Kalau nakal mungkin itu nakal sama bengal. Bengal lebih rebellious, kalau nakal tuh bad boys misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Lemmy Kilmister tuh bad boys. Tapi ternyata orang dapat ininya. Kan orang suka mempelajari ceritanya lah gitu. Masing-masing orang-orang ini teh kumaha sih hidupnya teh sebelum dia menjadi di titik itu gitu. Ternyata rata-rata adalah antara anak yang dari broken home gitu ya, yang dari keluarga broken home, atau anak baik yang disalah-salahin terus. Oke. Jadi maksudnya anak baik yang nggak pernah bisa mencapai standar tertentu lah gitu. Misalnya di lingkungannya teh standar anak baik tuh, tapi sebetulnya dia baik karena ya kan orang pernah cerita gitu, Lemmy semua orang mengenal dia sebagai orang yang tidak pernah patuh pada aturan gitu misalnya gitu. Tapi satu hari Dave Grohl cerita Lemmy masuk ke ruang backstage-nya Foo Fighters. bawa miras sama lagi ngerokok gitu. Sebagaimana kebiasaannya Lemmy aja gitu. Kemudian pas dia masuk ternyata ada anaknya Dave Grohl masih bayi gitu di dalam ruangan. Dia keluar lagi dia matiin. Baru dia masuk gitu. Jadi bahkan si mirasnya nggak dia bawa ke dalam karena itu ada anak kecil. Dan itu tuh dia nggak ngomong bahwa wah ada anak kecil nih, enggak gitu. Nah, itu mah keluar itu sebagai adab aja gitu. Berarti pada dasarnya baik. Ternyata nggak segitunya gitu. Memang secara di sisi yang lain dia nggak mau diatur untuk urusan, tapi urusan adab-adab yang basic misalnya gitu. Di balik sosok gunslinger clean gitu. Kepala motor batok motor hand. Ternyata dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kayak gitu-gitulah. Mungkin di yang lain kagak, tapi anjay. Bad boy, cina. Bad boy. Ini juga bad boy nih dalam akuarium. Apa? Dari tadi. Kenapa? Oh. Dari tadi kekelepek kan. Namanya Oscar dari Dollar ya. Jangan-jangan ya. Oscar. Ini ikan ini kan sempat mahal banget tahun 90-an. Jadi kayak penanda status sosial gitu. Di Oscar. Arwana. Makanya dipakai nama artis kan. Ikan mahal. Ya gitu. Arwana. Too Cools. Sempat ada band juga namanya Arwana. Armada. Nama band Arwana beneran. Asbak. Ya Asbak band warnet kan. Kertas. Tapi menjadi bad boy itunya tadi benar sih. Ada kadang-kadang itu tuh jadi defensifnya orang.
Kayak misalkan ceritanya Lemmy yang, atau misalkan apa namanya, dia waktu kecil itu tidak mendapatkan ruang untuk bicara atau misalkan apa segala macam gitu. Terus akhirnya banyak diciptakan dapetnya dari luar. Yang mana menurut orang gitu, entah jadi blessing atau hentenya. Maksudnya di era sekarang kita banyak kedapatan cerita-cerita apa, semuanya pasti berangkat dari rumah. Misalnya ya kayak sekarang, kalau tadi Kang Waldi sempat mention, ya laki-laki tuh sekarang tuh harus bisa ngomong, keluarin aja misalkan apa gitu. Ya gitu, orang ngomong gitu. Iya tadi. Nah, misalkan sosok hal-hal yang dia tidak didapatkan waktu dia masa kecil, akhirnya dia cari di rumah karena misalkan tidak ada sosok ayah yang bekerja gitu apa segala macam, fatherless lah menurut zaman nama gini. Akhirnya supaya dia bisa bertahan, akhirnya dia di luar bengal. Bisa karena pergaulannya pas, atau misalnya ya emang dia tidak bisa memfiltrasi gitu apa yang ada di luar gitu. Jadi dia makan aja semuanya gitu karena dia nggak tahu mana yang baik dan benar menurut norma. Atau mungkin karena keras kehidupan di luar. Jadi dibentuknya harus jadi bad boys. Nah, yang mungkin tidak didapatkan di rumah. Iya, Dia kan gitu kan. Rumah tidak lagi nyaman Di misalnya. rumah tidak lagi bisa disebut rumah, anjay. Iya. Bikin lagu apa? Nggak capek lah. Belum ganti senara ini. Ya udah. Rumah udah nggak bisa disebut rumah, terus ya berarti harus di luar. Ternyata di luar tidak selunak itu. Ya. Nah, jadi citranya harus tough gitu. Harus tough. Tough. Definisi visual tough itu untuk mendefinisi apa? Anjing gimana sih kalimatnya? Untuk bisa mendefinisikan tough secara visual, yang paling gampang itu seperti apa? Bengal. Yang paling gampang. Bengal outside-nya gini. Bengal outside of the inside. Dia bisa dipancing jadi disamber terus. Lempar aja. Tapi ya memang ya kalau orang lah melihat ke diri orang, kenapa gitu bisa menyebut bagaimana bad boy tercipta misalkan gitu. Misalnya. Iya kan? The origin sampai akhirnya berhenti menjadi bad boy misalkan gitu. Ya mungkin kalau menurut orang sih akhirnya dari 31 tahun orang hidup gitu, terus melihat Cina hanya orang baheula gitu. Di saat misalnya ngelihat ada anak kecil ngerokok gitu, anak SMP, terus kayaknya orang juga dulu kayak gitu, sekarang pengen nendang rasanya gitu kayak gitu. Ngapain sih gitu kan saya gitu. Apa sih yang mana cari gitu di rumah, apa sih mana cari di luar gitu, pengakuan macam apa yang pengen diperlihatkan dengan berlaku sebagai, maksudnya dia petantang-petenteng merokok gitu. Atau orang kalau misal orang pengen kelihatan keren aja. Mana dulu ngerokok karena apa? Karena orang bisa ngejawab kok. Orang dulu ngerokok karena kalau orang nggak ngerokok, orang aneh sendiri di lingkungan itu. Iya itu karena lingkungan pada akhirnya. Supaya supaya lingkungan orang mengakui orang sebagai bagian dari mereka gitu. Sebagai member mungkin ya, meskipun ya member naon sih gitu maksudnya. Klan. Enggak usah. Kenapa enggak mau ke JKT48? JKT48 kurang 4 kagok, kurang 4 ya sahur lagi JKT48 kurang ganggu kurang 4 ganding jangan 4 BKT atau kalau nggak BKT Bajil Kanan Timur. Terus? Ya misalkan ya akhirnya orang jadi refleksi lagi ke orang sekarang gitu. Ya kayaknya orang tuh supaya bisa diakui di luar apa segala macam gitu. Terus kalau misalkan orang balik ke rumah, keadaan rumah baik-baik saja, tapi mungkin ada hasrat orang pengen nunjukin gitu sesuatu gitu apa segala macam. Pengen kelihatan nakal. Ya ada fase itu kan. Ada fase itu.
Nah tadi sebelum orang berangkat ke sini orang sempat menemukan hal menarik Apa tuh? di TikTok. Jadi anak-anak gen Alpha berarti ya. Z ke Alpha kan ada juga yang udah umur 17 ada lah kurang lebih. Mungkin. 15-17 tahun gitu. Sekarang Gen Z tuh udah umur 30. 2 tahun lagi Gen Z tuh umur 30. Gitu. Udah Alpha kan berarti kan gitu. Nah jadi si gen Alpha tuh ditanya, di generasi mana fashion itu paling jelek? Oke. Milenial. Oke. Jawabannya itu milenial. Karena selalu berasa pengen muda terus. Because they they are trying so hard to look like us. Terus yang responnya kan milenial gitu. Kulit hitam gitu kan. Hey, we invented this shit. Iya juga ya gitu. Iya, udah pasti akan muter. Ya sekarang aja buat orang mengakui ini dulu nggak mungkin orang mau mengakuinya gitu. Maksudnya kayak ya orang mengakui bahwa tolol lah yang ternyata dulu ngapain gitu. Tapi meskipun itu bagian dari perjalanan. Iya, Aing tahu gitu. Tapi andai diputar kembali sih kayak nggak mau orang. Kalau misalnya diputar lagi, mana akan ke arah mana? Nurut aja sama orang tua. Enggak. Maksudnya berarti kan kalau misalkan diputar lagi terus ada akhirnya ya mungkin gitu ya. Mungkin yang nurut aja gitu sama orang tua. Kayak Wali pernah bilang, pernah aja tuh di teaser kemarin tuh. Pernah gak sih di umur waktu kita kecil? Oh, nanti kamu pasti jadi orang tua akan nanti kamu akan merasakan gitu. Iya gitu. Meskipun ya itu kita terbentuknya dari masalah, kita terbentuknya dari polemik, dari segala macam gitu, menghadirkan kita hari ini gitu. Tapi kayaknya kalau dulu orang nurut-nurut aja. Orang kemarin lihat Steve Caballero, mana tau kan? Caballero. Kayaknya orang pernah dengar lupa. Pro skateboard legend lah, Steve Caballero. Itu yang sepatunya ditulis Caballero itu orang. Bob Burnquist. Ya itu salah satu kawannya. Dia lebih seniornya lagi lah. Supaya ikut aja di skena, jadi aing nyebut Bob Burnquist. Itu high cap tuh Caballero maksudnya. Iya, Caballero. Nah si Steve Caballero tuh bajunya masih sama yang seperti dia pakai 30 tahun yang lalu. Gayanya masih begitu gitu. Dia nggak dipikir-pikir emang kadang-kadang kalau misalnya secara visual kayak ada gitunya. Urang ya. Ngapain sih gitu? Kayak iya, tapi udah memang begitu aja dia mah gitu. Iya. Maksudnya tuh Tony Hawk juga masih begitu gitu. Pro skater dia nggak jadi pro yang lain kan, mungkin dia jadi pro yang lain gitu, pro bisnis dia jualan skateboard next level kan, dia tuh bisa ngangkat salah satunya yang bisa ngangkat skateboard ke dunia yang lebih ke dunia digital misalnya gitu. Tony Hawk tuh salah satunya. Tony Hawk lewat gamenya ya. Nah maksud orang Bad Boys, kalau misalnya gini lah, Bad Boys dibentuk atau terbentuk gitu ya, kan urusan visual itu mah. Kalau orang menyederhanakannya gitu aja, visual kita untuk bertahan di luar, karena kan tadi saya mana ngerokok pengen supaya apa sih, supaya bisa diterima di tongkrongan itu gitu misalnya. Ya berarti mana merasa bahwa ketika orang masuk ke dalam tongkrongan itu jadi sesuatu yang orang bisa dapat sesuatu dari tongkrongan. Berarti kan survival kit tuh. Beradaptasi gitu. Nah, caranya meren jadi bad boys. Ada yang misalnya pengen nongkrongnya di tongkrongan yang lebih religius, ya dia harus lebih mengikuti ke situ gitu. Kebetulan orang sama Maneh kan masuknya bukan yang dari tema itu kan dulunya teh gitu. Iya, terus orang juga jadi punya dulu orang merasa orang dulu pernah punya statement gini, dan sekarang orang kalau nginget lagi norak sih. Apa? Jadi orang tuh sengaja menampilkan orang sisi yang bengal gitu. Belauran. Tapi maksudnya daripada orang jadi sok baik gitu tapi aslinya orang jahat, mendingan orang ngelihat orang tuh bajingan aja gitu. Terus kenapa Maneh bilang itu norak?
Itu sesuatu mana jadi berandalan yang mulia itu, friend. Gila kan ternyata kan. Kenapa gila? Gila. Ternyata dulu orang pakai anting gitu. Lu pakai anting apa segala macam gini. Ya yang tahu orang ya cuma teman-teman dekat orang lah, biarin lah orang lain. Misalkan orang lain yang nilai orang, wah anjing sih mama udah pasti Melauran. udah pasti nggak bener nih, pasti apa segala macam gitu. Lihat aja setelan aja gitu apa segala macam. Terus sengaja orang nampilin itu aja gitu maksudnya tuh gitu. Agar Supaya nggak sosok terlihat baik gitu. Nggak suka gitu maksudnya orang tuh gitu. Ya udah aja gitu. gimana tampil menjadi maneh kan gitu. Iya kan? Ya itu salah satunya kenapa akhirnya orang menikahi istri orang yang sekarang gitu. Ya emang yang sekarang. Yang sekarang emang dulu pernah kalau kayak gitu jadi yang dulu ada. Karena orang waktu itu orang menampilkan sisi itu di waktu pertama kali ketemu dia juga begitu gitu. Terus sama dia Ternyata dia melihat bahwa melihat bukan motifnya. itu ternyata gitu. Tanpa orang harus ngomong gitu, orang menjelaskan ini gitu. Terus dia, bentar aku mau nanya deh, kamu nggak apa-apa kan? Tah di sana orang merasa, oh kayaknya dia melihat ada motif lain kenapa orang seperti itu gitu. Daripada gitu, mungkin kekecewaan orang melihat banyaknya orang-orang berdasi, anjing tiba-tiba politis. Kok Yang terlihatnya pinter dan akademis, taunya korupsi. Orang-orang yang tiba-tiba. Ya tapi benar itu jadi salah satu keresahannya karena mungkinnya pas bahasa masa itu gitu. Terus orang-orang yang terlihatnya sangat-sangat spiritual, taunya sangat-sangatlah bejat gitu. oh Bagaimana maksudnya orang banyak membungkus hal-hal itu sementara banyak kemunafikan Anjing. yang di itu kehel gitu. Jadi ngeliatnya ya udah we gitu, mendingan orang si mau balik lah gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Sementara orang hanya akan terkoneksi dengan orang-orang yang memang satu frekuensi gitu dengan orang, sisanya yang tidak sefrekuensi. Kalau misalkan bisa jadi duit ya orang ambil aja duitnya. transaksional. Ya udah gitu. Supaya orang juga bisa membentengi banyak hal gitu. Iya ya. Kurang lebih, orang juga begitulah kurang lebih. Iya ada norma yang membuat, misalnya gini ada orang tidak cocok terhadap apa gitu. Ya, atau enggak sorry, kayak gini aja, Kang Maldi juga sering, misalkan Kang Maldi menggeliti, enggak sih, Imam itu paling serius, tapi sementara orang di society selalu yang penting blow on aja, udah lah kelihatan bego aja gitu. Enggak, waduh udah ngobrol serius aja si Imam tuh juga. Tapi ternyata kepake gitu, ternyata gitu. Enggak, karena orang kurang lebih kan sudut pandangnya kayak istri mana, aing tahu mana mau ngapain. Iya itu dia maksudnya. Bedanya mun istri mana berusaha membenarkan gitu, orang berusaha membuat mana tergelam lebih dalam. Karena itu jadi hiburan buat orang. Kemarin tuh baru membaca soal ada apa ya? Apa tuh ya? Pekerjaan di zaman era-era abad pertengahannya Eropa tuh namanya jester. Dia kerjaannya kayak setara komika lah. Kalau sekarang gitu. Tapi bukan yang memang ngelucu. Biasanya jester tuh orang-orang yang kerdil gitu. Terus dipakein baju yang aneh-aneh supaya raja ketawa-ketawa aja tuh. Tah, orang kayaknya orang mah itu daripada bad boys gitu. Orang pengennya ya udah bercanda aja lah gitu. Meureun. Tapi bisa karena sekarang kita sudah bisa memposisikan diri. Enggak, kayaknya dari dulu teh. Orang jadi apa? Mengingat-ingat lagi gitu. Kayaknya dulu fungsi orang di tongkrongan teh bagian yang gitu-gitu. Bagian yang ketawa-ketawa gitu. Yeah. Karena berkelahi nggak jago. Naik motor nggak suka kebut-kebutan orang mah gitu. Terus kalau mau bandel-bandelan kayak apa? Narkoba apa gitu-gitu, duitnya nggak ada mau beli gituan kan gitu. Jadi orang bagian yang bercanda-bercanda aja deh, tapi orang tetap ke bawah nih sama teman-teman deh gitu, bisa tetap nongkrong misalnya gitu. Akhir-akhir ini orang mulai mikir, ini orang udah nggak ngeband nih, kayaknya harus waktunya dicukur nih. Udah kelamaan nggak ngeband tuh sudah mulai mengganggu karena apa? Tidur rambut orang kena Iya. kena istri orang gitu.
kayak kalau bisa sekarang juga kan apa namanya kalau tidur sama istri gitu kan kalau rambutnya Iya, ketarik kasihan. itu kan biasanya terjadinya rambut istri ketarik kan. Iya, ini rambut orang, rambut dua-duanya kan. Jadi jembet gitu pagi-pagi ini nempel. Apalagi kan kalau ya udah mulai, kayaknya harus mulai cukur nih gitu. Tapi orang teh kayak nggak mau kelihatan tua gitu. Maksudnya teh mindset tuh ama. Bukan. Ya tetap ada orang mulai memperhatikan, udah mulai ada garis-garis di sini gitu karena kan katanya orang yang seneng ketawa-ketawa tuh lebih cepat keriput. Iya kah? Iya, karena banyak ketarik-tarik kulitnya. Sepertinya aku harus menghindari bercanda. Tapi kerutnya bukan di sini nih kerutnya nih, sama rambutnya jadi mulai mundur. Kayak kawan-kawan orang ada beberapa yang udah mulai pelebaran jalan kan. Orang juga merasa kok. Nah si adik orang kemarin bilang, udah rambutnya dicukur aja. Kenapa gitu? Itu lihat tuh mulai ngegeser. Anjing ya juga. Iya benar. Orang udah ngerasa kok orang mau ini ngegeser mundur. Tapi ini benar. Aing masih nggak rela gitu loh, pernah kayak walaupun ya kalau menurut istri orang dia tuh nggak suka lihat orang waktu masih muda karena kayak kasihan. Oh, kurus gitu. Terus apa ini tirus gitu. Dan orang justru pengen kembali ke masa secara visual ya. Ya. Dan kembali ke masa yang itu. Orang juga tapi dengan duit yang sekarang gitu misalnya gitu. Ya. Orang juga mengakui bahwa ayeuna ya concern masalah kesehatan deh. Di luar vape ya, ini mah kayaknya orang masih bertahan. Tapi maksudnya mulai mempengaruhi usia 30 tuh kayaknya kesehatan teh. Mood terus apa segala macam gitu, cara berpikir dan lain-lain gitu ya. Jadi mulai anjing ternyata secara medis tuh benar, ternyata kalau misalkan badan lingkar perut apa semakin besar tuh mempengaruhi ke banyak hal gitu kan kasarnya mah. Anjing ya juga ya gitu apa segala macam gitu. Tapi ini karena take-nya masih bulan puasa ya, terus jadi momen refleksi banyak gitu. Obrolan ini menarik juga. Kayaknya orang kalau tadi Kang Maldi bilang kayaknya kayaknya dari awal tuh gitu maksudnya. Kayaknya orang tuh mengakui ini tuh. Dulu orang pengen banget divalidasi. Sebagai seseorang lah gitu kasarnya gitu. Sebagai seseorang yang bisa dilihat, diandalkan oleh orang gitu apa segala macam, menggunakan banyak hal. Mungkin buat teman-teman yang entahlah pernah bicara di belakang orang gitu ya, dulu sempet lah teman-teman baik lah apa segala macam. Orang-orang yang cukup arogan, angkuh, terus sombong. Orang kayaknya mulai mengamini itu deh kayaknya. Maksudnya di fase itu gitu ya. Pengen divalidasi sama orang dengan berbagai macam hal. Entah mulai betul gitu dari kekuasaan, dari uang gitu. Menganggap bahwa begini gitu. Terus keras kepala gitu apa segala macam. Karena terus akhirnya sekarang mikir berdasar juga ya gitu. Maksudnya fase pencarian diri orangnya sampai akhirnya sekarang sempat jadi ya misalkan ada fase pasti jadi people pleaser apa segala macam gitu. Sampai sekarang akhirnya proses refleksinya anjing ya juga ya. Ternyata melewati banyak hal tuh ya dulu ya. Tapi ngomong-ngomong refleksinya, senja. Bukan dong. Spanesia. Tapi pernah nggak sih mana mikir kenapa ya ada jenis pijet namanya refleksi? Nggak, ini bukan bercanda. Iya benar. Kenapa kan pijet refleksi teh? Ini kamu udah punya jawaban belum? Udah. Oh udah.
apa namanya? Jadi berapa hari lalu lah, orang pulang dari Bandung, badan orang ringsek lah, sakit, capek gitu. Terus dipijat, manggil tukang pijat ke rumah, refleksi. Nah, dulu orang nggak pernah mikirin kenapa ya namanya refleksi gitu. Kan refleksi itu ngaca, refleksi itu kita melihat pantulan diri kita sendiri gitu, refleksi itu pemikiran yang reflektif gitu misalnya gitu. Nah ini pijat refleksi. Kan aing nggak lihat lagi dipijatnya juga, kan orang tengkurap. Yeah. Terus apa? Pasti pencet kaki orang. Ini kaki nih. Kan orang jarang kalau pijat pun juga paling cuma sampai punggung aja. Pasti dipijat semuanya sakit yang dia pencetnya. Terus apa katanya? Terus dia menjelaskan ini kenapa kalau ini dipijat ini sakit. Kayaknya karena Scorpio gitu. Bukan anjing. Ternyata aing baru tahu ternyata pijat refleksi teh karena dia teh titik yang dipijat itu teh merefleksikan kondisi tubuh kita. Itu misalnya dipijat kan ada beberapa, kan kalau kata tukang pijat ya. Menurut Rasul juga kaki teh titik di kaki itu ada 40 jenis penyakit. Cenah kitu. Berarti dipencet didinya berarti kondisi organ orang secara spesifik teh ada masalah nih, ada trouble. Yeah. Sakit semua pas dipencet. 40 titiknya tuh. Ya mungkin 40 titik itu lah gitu. Tapi orang nanya, ini kenapa ya kok sakit banget? Sakit, jadi bukan yang pegel atau kan kalau dipencet belikat mah yang pegel doang. Sakit sampai kerasa, ini titik lambungnya saya pencet ya. Gitu. Cuk, kerasa ke sini. Anjing sakit ya? Iya ini teh berarti lambungnya ada persoalan gitu. Mungkin asam lambung lagi tinggi atau naon gitu. Terus dipencet yang titik kepala, cuk sakit banget ya. Semua dipencet sakit. Kenapa ya sakit ya? Ya karena ada persoalan, gini. Oh berarti refleks. Kenapa pijet aja sampai refleksi gitu? Karena kita perlu pantulan, perlu feedback. Oh, set. Gitu. Nah, gitu kan. Perlu feedback nih, ada sparknya. Ada spark. Kalau di sini perut tuh biasanya tuh. Kepala, perut. Orang akhirnya jadi penasaran kan. Iya. Ini apa? Terus kalau garisnya ini nyambung ke sini apa? Apa? Kayak gitu. Canggih Pak, nanti iya pijat gini canggih nih. Berarti kita nggak perlu lagi obat-obatan dari Amerika dong kalau kayak gitu. Nggak usah terlalu berat. Karena itu kalau bisa terus kamu jadi ngobrolin masalah Kang Malik ke dia. Enggak. Emangnya dukun kalau ke juru rama atau ke dukun begitu. Kan bisa cerita apa gitu. Kan biasanya kan gitu. Kalau kata Ricky Malau kan dia kan pernah ngambil job-joban jadi peramal. Jadi ada kayak PRJ lah gitu. Terus ada booth bikin ngeramal tuh anak-anak IKJ tuh. Penuh wae. Jadi sebelahnya si Jimmy sama siapa? Yang di Vindes tuh. Oh, Mas Batman. Sama Batman jualan kaset nggak laku. Jadi peramal. Akhirnya yang berdua ini nutup booth-nya terus jadi asisten. Asisten Ricky Malau. Karena rambutnya gimbal terus. Apa sih yang lu baca dari tangan itu? Nggak ada, gue nggak baca apa-apa. Gue cuman gini aja. Orang itu datang, pasti punya masalah tuh. Gue tinggal najemin aja, friend. Iya juga ini. Wah itu cerdik tuh. Iya. Satu kali diramah 3.000, kalau sehari ada 100 udah berapa 300.000? 3.000 lumayan. Lumayan. Ya. Kali seminggu 2,1, friend. Tapi begitulah. Bad boy. Bukan hanya tentang bad boy ya ternyata ya. Kita jadi banyak. Mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Karena bad boy terlahir bisa jadi dari lingkungan yang bad. Bisa jadi lingkungan yang bad. Atau mungkin kondisi rumah yang bad bisa aja. Iya lingkungan kan. Lingkungan aja. Lingkungannya bad. Jangan-jangan. Ya. Tapi apakah bad boys itu betul-betul bad atau tidak kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Yang tahu coba di kolom komentar. Lempar ke sana buat tutup. Ya, teman-teman. Masih udah dengerin, jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform kita. Jadi kita pamit. Bye.